Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masjid merupakan sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan membina kerukunan umat dalam mempererat ukhuwah Islamiyah. Jejak Islam kali ini kita akan melihat sebuah masjid unik yang ada di kota Jambi, yakni Masjid Muhammad Cheng Ho yang sangat kental dengan nuansa oriental dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kerukunan umat Islam keturunan Tionghoa di Provinsi Jambi. Masjid Muhammad Cheng Ho yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi di kota Jambi. Bentuknya yang unik merupakan perpaduan budaya Tionghoa, Islam, dan Melayu Jambi. Banyak hal melatar belakangi berdirinya masjid ini. Bahkan pembangunannya pun membutuhkan waktu yang tidak sedikit, yakni hampir 9 tahun lamanya. Jatuh bangun, pengurus yayasan berusaha untuk tetap mendirikan masjid yang tidak hanya sebagai tempat beribadah, namun juga sebagai simbol bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran terhadap budaya. Tidak dipungkiri, bentuk bangunan masjid hingga warna dan hiasan yang digunakan hampir menyerupai kelenteng atau tempat ibadah umat Konghucu. Pada awalnya menjadi pertentangan di antara pengurus untuk mendirikan masjid ini. Karena lazimnya, masjid memiliki kubah dan juga dengan warna-warna lembut, tidak seperti Masjid Muhammad Cheng Ho yang memiliki warna terang seperti merah, kuning, dan hijau yang merupakan warna khas warga Cina. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 2012, namun baru selesai dibangun dan difungsikan pada tahun 2021. Tepat pada tanggal 12 Februari, masjid ini pertama kali digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Pada hari itu bertepatan pula dengan hari perayaan Imlek bagi warga Tionghoa. Sesuai dengan nama dan bentuk bangunan, masjid ini memang didirikan oleh warga Muslim keturunan Tionghoa yang tergabung dalam komunitas Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT Jambi. Nama Cheng Ho sendiri diambil dari nama salah seorang penjelajah dari negeri Cina yang masuk ke Nusantara pada tahun 1421 Masehi. Laksamana Cheng Ho merupakan salah satu penjelajah dari negeri Cina yang beragama Islam. Selain untuk menjelajah, ia pun melakukan perjalanan untuk syiar Islam. Perjalanan Laksamana Cheng Ho ke Nusantara pun digambarkan di salah satu bagian masjid. Ide mendirikan Masjid Cheng Ho ini terlahir karena Muslim keturunan Tionghoa yang sebagian besar merupakan mu'alaf ingin menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang toleran terhadap budaya, sehingga dapat menepis anggapan-anggapan tentang Islam, terutama dari kalangan non-Muslim. Karena diakui, saat mereka ingin menjadi mu'alaf, pertentangan paling besar datang dari keluarga dan orang tua, yang khawatir keluarga yang telah memeluk agama Islam akan memutuskan hubungan silaturahmi karena adanya perbedaan keyakinan. Namun melalui masjid ini, mereka menunjukkan bahwa dengan memeluk agama Islam, mereka tidak akan melupakan keluarga maupun budayanya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua Masjid Muhammad Cheng Ho, Bapak Haji Rusli. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, Pak Haji bisa menceritakan Pak Haji bagaimana inisiasi pembangunan dari Masjid Muhammad Cheng Ho ini Pak Haji? Jadi Masjid Muhammad Cheng Ho Jambi ini bermula dari tahun 2005. Oke. Di tahun 2005 kami dapat undangan ke Surabaya dalam rangka Muktamar PT Indonesia yang ketiga. Di sana diadakan pemilihan ketua umum PT dari seluruh Indonesia kumpul di Surabaya. Dan setelah acaranya udah selesai, pemilihan ketuanya udah oke, kami akhirnya dibawa ke Masjid
yang namanya Muhammad Cheng Ho. Masjid Muhammad Cheng Ho. Nah, di sana kami dikenalkan juga sejarahnya dan dijelaskan fungsi daripada keberadaan masjid itu sendiri. Dan alhamdulillah kami dari seluruh Indonesia merasa senang ya. Dan khusus bagi saya pribadi, saya punya punya keinginan tertanam di diri saya. Kapan ini saya pulang, saya bisa coba-coba ngerintis ini. Dan alhamdulillah di awal 2012, tepatnya 22 Juli 2012, kami ditemukan dengan tempat ini. Dan dengan memberanikan diri, kami meminta kesediaan Bapak Gubernur saat itu, Bapak HBA, untuk meletakkan batu pertama sebagai langkah permulaan dari pembangunan Masjid Cheng Ho. Iya. Ini juga berkat dukungan dari teman-teman supaya gimana masjid ini harus jadi. Nah, dalam prakteknya memang tidak segampang itu. Masjid ini dibangun kurang lebih memakan waktu 9 tahun. Itu suatu perjuangan yang panjang. Nah, disitulah mungkin hikmahnya kami memang diuji dengan istiqomah, tetap nggak pada tujuannya, karena sempat 2-3 tahun itu mangkrak, dalam artian kehilangan semangat. Sesungguhnya pembangunan ini makan 9 tahun itu bukan karena hal-hal yang mungkin ada isu yang beredar, kita ada sengketa, dan lain-lain, tapi sungguhnya alasan yang paling memang real itu adalah memang dana. Nah, setelah kita melihat tadi Pak, kita sudah masuk ke kawasan Masjid Muhammad Cheng Ho ini, memang nuansa-nuansa oriental sangat kental sekali di sini Pak ya. Perpaduan warna antara merah, kuning dan juga warna hijau. Ini seakan sangat bagus di kamera, apalagi memang ini merupakan salah satu wisata religi Pak ya. Banyak orang datang ke sini untuk mengabadikan ataupun mengambil foto. Nah, sebenarnya Pak, untuk bangunannya ini ada nilai filosofinya nggak sih Pak? Oh jelas, ya. Ini setiap ini ada filosofinya. Saya mulai dulu dari kombinasi warna. Nah, untuk kombinasi warna, saya gimana pun harus berterima kasih pada istri saya. Wah, desainernya walaupun saya istri Bapak keturunan, ya enggak, saya yang mualaf, tapi dia lebih berani. Kenapa? Untuk menampilkan warna ini, ya enggak, itu perlu keberanian. Kenapa? Karena sesungguhnya warna-warna ini ada pada kelenteng gitu. Nah, tergantung berani nggak ditampilkan apa adanya. Enggak. Jadi seperti merah ini. Ini Anda mungkin sering dengar nih angpau ya, yang lebaran tuh atau cincin dikasih angpau. Itu artinya keberuntungan. Nah, sedangkan kalau hijau, hijau itu kehidupan. Kehidupan. Nah, di setiap pintu gerbang keluar ini kan bulat ini. Ini bumi nih, bumi kehidupan. Bumi jadi kehidupan. Itu artinya. Sedangkan untuk kuning ataupun emas itu tentang kemaksuran atau kemegahan atau kekuasaan. Nah, dan tentu satu lagi merah tadi itu keberuntungan gitu. Keberuntungan juga Pak ya. Karena harus hati-hati nih. Kadang-kadang image kita di umum, terutama warna putih misalnya, itu ada perbedaan. Kalau putih kan kita tahunya kesucian, enggak. Tetapi di Chinese hati-hati. Suci itu kadang-kadang diidentikan dengan berkabung, sesuatu musibah gitu. Nah, ini yang harus bijak dalam pemilihan warna. Ini ada satu cerita di dalam waktu terakhir finishing kita mau warnain itu aja perbedaan pendapat. Akhirnya alhamdulillah Allah semua yang mengarahkan kita bahwa warna yang begini nih di mana tempatnya. Ini juga dekat-dekat barusan ini juga saya ditelepon oleh kolega saya salah satu mualaf di Bungo. Di Muara Bungo mudah-mudahan tahun depan akan berdiri satu lagi masjid nuansa yang begini. Nah, tentang warna. Saya kasih masukan harus berani. Kalau merah-merah, kalau hijau-hijau. Jangan campur ada warna yang saling menetralkan. Harus berani Pak ya. Baik, Pak, saya melihat tadi ada jendela dan juga di bagian atap ini sepertinya ada bentuk yang 8 sisi Pak ya. Nah, ini maknanya apa Pak? Jadi ini segi 8 beraturan itu diidentikan dengan patkua. Patkua itu kalau dalam film Chinese Mandarin itu ada buletan yang di dalam itu ada putihnya sama hitamnya. Kalau kita lihat 6 dan 9. Nah, inilah artinya keseimbangan, bahwa di alam ini ada keseimbangan antara putih itu kan memang kebenaran dan hitam itu kegelapan kan gitu. Jadi
Jadi di alam ini selalu ada dua itu, hablum minallah, hablum minannas kan gitu. Dan itulah keseimbangan yang digambarkan. Nah, kalau untuk tingginya Pak, ini sepertinya juga ada filosofi Pak ya? Jadi tinggi dari bawah Kubah, sampai ke Kubah kurang lebih 17 meter, itu menandangkan 17 rakaat sehari semalam kita sholat. Gitu. Mengingatkan masyarakat juga supaya lebih taat dalam sholatnya Pak ya, dalam menjaga sholat Pak ya, dari pagi sampai dengan malam hari, seperti itu. Betul. Nah Pak, di masjid ini untuk aktivitas pembinaan umat Islam, ini apa saja Pak? Jadi aktivitas ini tentunya yang paling utama kan pengajian. Makanya begitu berdirinya masjid ini langsung dari pihak pemerintah melalui Basnas Provinsi Jambi langsung kontak kami supaya ngumpul mualaf. Nah, di dalam kumpul itulah langsung dibentuk gimana jadwal pengajiannya. Karena yang betul selama ini kesulitannya untuk mengumpulkan, sekarang udah ada tempatnya. Dan lewat wadah inilah mereka memberikan pembinaan, bantuan, dan lain-lain tentunya. Nah, kalau untuk kerukunan antar umat Islam, terutama umat Islam keturunan Tionghoa memanfaatkan masjid ini bagaimana Pak? Jadi itulah salah satu harapan kami pengurus. Memang belum semua mualaf di Jambi berkumpul di sini, enggak. Karena juga kadang kita nggak bisa salahkan karena alasan aktivitas masing-masing, kehidupan mencari makan dan segalanya kan, jarak dan segalanya kan gitu. Tapi harapan saya ini tempat sudah ada, manfaatkanlah semaksimal mungkin karena komunitas ini kalau bukan kami yang mendukungnya siapa lagi gitu. Dan alhamdulillah selain daripada mualaf ini juga lingkungan sangat membantu. Selama ini lingkungan pun ikut membaur. Kami bisa ngaji sama-sama bukan hanya mualaf tapi lingkungan juga bisa membaur. Jadi manfaatkanlah tempat ibadah ini seoptimal mungkin. Dan karena tempat ini sudah ada dijaga. Karena ini bukan hanya aset PT saja, Persatuan Islam Tionghoa Jambi, tapi aset kelurahan sini atau RT sini dan aset sekarang mungkin provinsi. Provinsi Pak ya. Karena awalnya teman-teman dari pers nanya Pak Haji, apakah ini akan dijadikan salah satu tempat objek wisata religi? Saya bilang yang jawab bukan saya, tapi masyarakat. Animonya gimana? Dan ini sudah terbukti, tanpa harus dijawab sudah terbukti. Gitu. Tiap Sabtu Minggu itu akan ramai sekali. Dengan adanya masjid ini juga Pak, tidak hanya umat Islam saja Pak ya yang datang ke sini Pak ya, tetapi juga umat non-Muslim juga datang Pak ya. Disitulah pembuktian bahwa ternyata ada satu pembuktian bahwa keterikatan budaya sangat kental sekali. Tanpa adanya keyakinan yang sama, tapi keterikatan budaya itu membuat mereka kemari. Datang ke sini ya? Mereka nanya-nanya kita. Sehingga disitulah peluang siar kita. Mungkin siar kita bukan sama orang tuanya, tapi siar dengan anak cucunya. Kami berharap nantinya ke depan, bentuk siarnya, itu yang mau masuk Islam tidak sesusah zaman kami masuk Islam. Karena setidaknya orang tua yang datang ke sini sudah melihat, bahwa selama ini mitos bahwa masuk Islam itu akan meninggalkan budaya itu nggak benar. Buktinya ini keberadaan Masjid Muhammad Cheng Ho ini ya. Itu menandakan bahwa yang Muslim di sini masih menjunjung tinggi budayanya. Dan harus dibedakan antara budaya dengan akidah, dua hal yang berbeda. Kita harapkan semoga nantinya Masjid Muhammad Cheng Ho ini dapat dioptimalkan fungsinya Pak ya, dan masyarakat yang berkunjung ke sini senantiasa untuk sama-sama menjaga kebersihan supaya Masjid Muhammad Cheng Ho ini akan terlihat lebih indah. Terima kasih Pak Haji atas waktunya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Muhammad Cheng Ho tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya, seperti pengajian dan juga diskusi agama. Tidak hanya bagi warga Muslim Tionghoa ataupun organisasi PT, namun juga masyarakat sekitar. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Dr. Andes Nazarudin yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat di sekitar kawasan Muhammad Cheng Ho ini.
Bapak Dr. Andes Nazarudin, Bapak melihat keberadaan Masjid Muhammad Cheng Ho ini seperti apa, Pak? Oh ya, terima kasih. Kami melihat Masjid Cheng Ho ini membawa keberuntungan bagi masyarakat di sekitarnya. Yang jelas tempat anak-anak beribadah, beramal, belajar mengaji. Kemudian bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitar juga ada dampak positifnya, bisa jualan gitu kan, artinya untuk ekonominya juga bisa. Nah, jelasnya juga sebagai tempat wisata religi bagi masyarakat sekitar Kota Jambi. Setiap hari ramai dikunjungi, oleh sebab itu masyarakat juga bisa berjualan, artinya punya dampak positif juga bagi ekonomi masyarakat di sekitarnya, selain dari tempat ibadah. Jadi dunia akhiratnya dapat Pak ya? Ya. Nah, pemanfaatan dari segi sarana ibadahnya seperti apa Pak di sini Pak, selain digunakan untuk sholat Pak? Oh ya, kalau maghrib, isya ngaji, ya kami ngaji dengan anak-anak di sini. Kemudian pengajian ibu-ibu juga ada setiap hari Sabtu, pengajian ibu-ibu, anak-anak, dan tempat-tempat acara-acara yang lainnya. Yang bernuansa agama. Nah, ini kabarnya untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Muhammad Cheng Ho ini baru dilaksanakan Pak ya, baru-baru ini Pak ya? Ya, baru 3 kali Jumat dengan hari ini. Ya. Jadi apa yang melatar belakangi Masjid Muhammad Cheng Ho ini siap untuk menggelar ibadah sholat Jumat Pak? Yang jelas kita konsultasi, permintaan masyarakat juga banyak, berulang-ulang. Kemudian kita koordinasi dengan Depak, gitu kan, dengan instansi yang terkait lainnya, akhirnya diberikan izin untuk kami dapat melaksanakan sholat Jumat. Yang ditakutkan atau khawatir oleh Depak itu jemaahnya, ternyata jemaahnya ya sudah 3 Jumat ini membeludak, gitu kan, sampai keluar. Ya, kita juga tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya, sesuai anjuran pemerintah saat ini. Jadi bukan merapat begitu, bukan, ya, sesuai dengan aturan protokol kesehatan, akhirnya juga sampai meluber ke luar. Baik, terima kasih Bapak Nazarudin sudah berbincang bersama kami Pak. Sama-sama, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga sangat bersyukur memiliki masjid yang unik dan cukup besar untuk pelaksanaan ibadah. Bahkan sejak diresmikan, banyak warga yang datang untuk melaksanakan sholat, baik 5 waktu maupun sholat Jumat. Meski sudah diresmikan sejak bulan Februari 2021, namun untuk pelaksanaan sholat Jumat baru mulai digelar di bulan Juni ini. Sejak dibuka untuk sholat Jumat, jemaah masjid selalu ramai. Meski demikian, pengurus masjid tetap menerapkan protokol kesehatan. Setiap jemaah yang akan sholat di masjid harus mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer dan wajib menggunakan masker. Jika tidak membawa masker, pihak masjid juga menyediakan masker untuk para jemaah. Dan dirikanlah sembahyang itu pada perbuatan siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam.
Cheng Ho sejatinya adalah rumah ibadah yang dapat dijadikan sebagai sarana ibadah umat Islam. Selain itu, masjid ini juga dapat dijadikan sebagai sarana dakwah untuk mempelajari ajaran-ajaran agama Islam untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dikunjungi oleh umat Muslim, masjid ini juga kerap dikunjungi oleh umat non-Muslim karena Masjid Muhammad Cheng Ho ini merupakan salah satu wisata religi yang ada di Kota Jambi. Dan Masjid Muhammad Cheng Ho ini merupakan jejak Islam keberadaan umat Islam keturunan Tionghoa di Provinsi Jambi. Terima kasih telah menyaksikan Jejak Islam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.